wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Balewisa Putri. Nah, kali ini aku akan berbagi terkait cara perhitungan dan mengisi formulir SPT 1770 SS dan formulir SPT 1772 AI. Jadi di sini aku punya 3 case. Nanti aku jelaskan bagaimana sih perhitungan dan cara mengisinya. Baik, di sini sebelum kita masuk ke pengisian dan perhitungan, jadi saya memiliki kasus perpajakan. Jadi di sini untuk membantu saya untuk bagaimana sih simulasi ke perhitungan di formulir SPT 1721 A1 dan 1770 SS. Nah, di sini saya menggunakan CV Mintal Mintul untuk contoh perusahaan. Jadi CV Mintal Mintul ini berdiri sejak tahun 2020 dan sudah memiliki NPWP. Nah, CV Mintal Mintul ini telah memperkerjakan 50 karyawan tetap. Nah, di sini saya diminta untuk menghitung dan mengisi yang pertama formulir SPT 1721A1 pada nomor 1 dan 2 atau A dan B. Kemudian yang kedua mengisi dan menghitung formulir SPT 1721A1 dan formulir 1770 SS pada nomor 3 atau di poin C. Nah, yang pertama saya membacakan terlebih dahulu untuk poin yang A. Bapak Ervan Sutejo bekerja dari sejak berdirinya perusahaan tersebut dengan mendapatkan penghasilan sebesar Rp6.850.000 per bulannya. Nah, Bapak Ervan Sutejo ini memiliki mendapatkan beberapa tunjangan di antaranya tunjangan jabatan sebesar 300.000, kemudian tunjangan makan sebesar 150.000, tunjangan pendidikan anak sebesar 75.000. Nah, tunjangan pendidikan ini belum diterima karena belum memiliki anak. Nah, serta tunjangan kesehatan sebesar Rp50.000. Adanya premi jaminan kecelakaan kerja dan premi kematian sebesar 1,1% dan 1,7%. Bapak Ervan Sutejo ini telah menikah namun belum memiliki anak. Ibu dan bapak kandungnya itu ikut juga bersama Bapak Ervan. Bapak Ervan sendiri memiliki NPWP pribadi dengan nomor 04112141133000. Nah, pada setiap awal bulan rekening Bapak Ervan ini dipotong setiap bulannya sekitar 1,2% untuk pembayaran iuran pensiunan serta iuran tunjangan hari tua sebesar 1,1%. Nah, video berikut ini langsung ke bagaimana pengisian dan perhitungan dari studi case Bapak Ervan Sutejo pada formulir 1721A1. Oke, kita lanjut ke pengisian dan perhitungan ke dalam formulir 1721A1. Nah, ini formulirnya. Di kolom pertama ini ada NPWP pemotong. Jadi NPWP pemotong ini kita inputkan ke dalamnya yaitu NPWP dari CV Mintal Mintul. Ini sudah saya inputkan. Nah, kemudian nama pemotong yaitu nama perusahaan. Di sini kita inputkan CV Mintal Mintul. Nah, kemudian lanjut ke berikutnya, yaitu identitas penerima penghasilan yang dipotong. Jadi yang pertama ini NPWP. Ini itu NPWP pribadi dari Bapak Ervan. Ini sudah saya inputkan di sini kan. Untuk yang poin yang kedua, NIK atau nomor paspor. Karena Bapak Ervan ini merupakan WNI, jadi yang diinputkan NIK. Nah, ini simulasi NIK dari Bapak Ervan. Kemudian yang ketiga, nama kita inputkan Ervan Sutejo, kemudian alamat sudah kita inputkan, jenis kelamin laki-laki. Nah, lanjut ke poin 6, status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Nah, di poin 6 ini harus sangat diperhatikan sesuai dengan status dari Bapak Ervan sendiri ini seperti apa. Nah, di
soalnya itu Bapak Ervan ini telah menikah, sehingga otomatis Bapak Ervan ini menanggung istri. Nah, kemudian akan tetapi belum memiliki anak. Kemudian Bapak Ervan ini juga membiayai ibu kandung dan bapak kandung karena tinggal bersama, sehingga jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP dari Bapak Ervan itu sebesar 3 orang. Jadi kita tulis di sini K strip 3 karena menanggung 3 orang, yaitu istri, ibu kandung, dan bapak kandung dari Bapak Ervan. Nah, kemudian poin ketujuh, nama jabatan. Jadi jabatan dari Bapak Ervan yaitu seorang karyawan. Nah, untuk poin ke-8 dengan 9 ini apabila karyawan itu merupakan karyawan asing. Oke, lanjut ke B. Rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Nah, di sini ada kode objek pajak, ya kan? Untuk 211001 ini untuk karyawan swasta. Nah, untuk 211002 ini untuk PNS. Karena Bapak Ervan ini bekerja di perusahaan swasta, jadi kita inputkan 01. Oke, kita lanjut ke poin penghasilan bruto. Jadi di sini ada 8 poin. Nah, poin yang pertama yaitu gaji. Gaji yang diterima oleh Bapak Ervan yaitu sebesar Rp6.850.000. Kita inputkan. Nah, ini untuk per bulannya. Kemudian poin yang kedua, tunjangan PPh. Nah, sudah disebutkan di soal tunjangan PPh-nya itu sebesar 300.000. Ya kan, itu kan tunjangan jabatan, jadi kita inputkan ke tunjangan PPh sebesar Rp300.000. Oke, lanjut ke poin ketiga, tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Nah, selain tunjangan jabatan, Bapak Ervan sendiri menerima tunjangan makan dan tunjangan kesehatan. Nah, kenapa tunjangan pendidikan anak itu tidak dicantumkan? Karena Bapak Ervan ini belum memiliki anak, jadi hanya menerima tunjangan makan sebesar Rp50.000 ditambahkan dengan Rp150.000, sehingga totalnya Rp200.000. Nah, untuk poin yang keempat, honorarium dan imbalan lain sejenisnya. Ini dikosongkan karena Bapak Ervan tidak mendapatkan honorarium dan imbalan lainnya. Kemudian masuk ke poin 5, premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Sesuai dengan soal cerita di poin A, Bapak Ervan ini harus membayarkan premi kecelakaan kerja sebesar 1,1% dan premi kematian sebesar 1,7%. Nah, ini 1,1% ini dikalikan dengan gaji yang diterima oleh Bapak Ervan selama 1 bulan. Begitu juga dengan perhitungan di premi kematian, sehingga kita dapatkan yaitu 1,1% itu sama dengan 0,011 dikalikan dengan gaji yang diterima Bapak Ervan selama 1 bulan. Totalnya menjadi Rp75.350. Nah, kemudian untuk yang premi kematian juga sama, dikalikan dengan presentasenya. Jadi 1,7% itu sama dengan 0,017 dikalikan dengan penghasilan yang diterima oleh Bapak Ervan selama 1 bulan, sehingga hasilnya yaitu sebesar Rp116.450. Nah, dari premi ini, kedua premi ini kita
jumlahkan, totalnya menjadi 191.800. Nah, itu kita inputkan ke dalam sini. Oke. Selanjutnya, poin ke-6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Ini dikosongkan saja karena Bapak Ervan tidak mendapatkan. Begitu juga dengan poin ke-7, tatim, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR. Karena di soal tidak ada, kita kosongkan. Nah, kemudian masuk ke poin 8, yaitu jumlah penghasilan bruto. Nah, ini itu baru kita jumlahkan dari poin 1 hingga poin ke-7. Nah, kita dapatkan hasilnya, totalnya menjadi 7.541.800. Oke. Kita lanjut ke poin pengurangan. Di poin ke-9 ini itu biaya jabatan atau biaya pensiun. Nah, ini bagaimana perhitungannya? Jadi perhitungannya dari ini itu berasal dari jumlah penghasilan bruto dikalikan dengan 5%. Ya. Sesuai dengan instruksi di ini ya kan, dikalikan 5%. Nah, kita dapatkan hasilnya Rp377.090. Nah, saya jelaskan kan di sini terdapat tanda kurung ya, maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Jadi apabila perhitungannya ini itu melebihi dari 500.000, maka tetap dibulatkan menjadi 500.000. Semisal ya di sini semisal totalnya Rp650.000 ya kan untuk biaya jabatannya. Nah, ini yang aslinya kan. Nah, akan tetapi ketika dimasukkan ke sini itu menjadi Rp500.000 karena maksimalnya hanya Rp500.000. Misal di sini ini kan tadi kita menghitung ini di bawah dari 500. Nah, otomatis kita tuliskan di sini sesuai dengan hasil ya, jumlah perhitungan yang dihasilkan. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian poin ke-10, iuran pensiunan atau iuran THT atau CHT. Nah, di soal sudah dijelaskan bahwa setiap awal bulan rekening Bapak Ervan itu selalu dipotong untuk iuran pensiunan sebesar 1,2%. Ya kan? Iuran pensiun. Nah, kemudian untuk iuran THT atau tunjangan hari tua sebesar 1,1%. Ini iuran THT atau tunjangan hari tua. Nah, ini sama halnya perhitungannya dengan perhitungan premi. Jadi 1,2% ini dikalikan dengan Rp6.850.000. Seperti itu. Nah, oke, kita hitung 1,2% itu sama dengan 0,12 dikalikan dengan gaji tiap bulannya. Oke. Nah, di sini totalnya 82.200. Nah, ini juga sama. Kita hitung. 1,1% itu sama dengan 0,0111 dikalikan dengan 600,
6.850.000 rupiah. Nah, kita jumlahkan seperti perhitungan pada premi. Nah, totalnya menjadi 157.550 rupiah. Oke, sudah. Kita lanjut ke poin 11, jumlah pengurangan. Nah, poin 11 ini rumusnya bagaimana? Kita jumlahkan dari poin 9 sampai dengan 10. Seperti ini. Nah, selanjutnya perhitungan PPh pasal 21. Nah, kita masuk ke poin 12. Situ jumlah penghasilan neto. Nah, di sini ada kurungnya kan? 8 sampai 11. 8 dikurangi dengan 11. Jadi di sini perhitungan seperti ini. Jadi poin 8 itu jumlah penghasilan bruto dikurangkan dengan jumlah pengurangan di poin 11. Langsung kita enter. Nah, kita mendapatkan hasilnya. Jumlah penghasilan itu yaitu sebesar 7.007.160 rupiah. Nah, langsung ke poin 13. Penghasilan neto masa pajak sebelumnya. Ini dikosongkan. Kemudian poin 14. Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21. Itu disetahunkan. Bagaimana perhitungannya? Jadi perhitungannya penghasilan neto ini dikalikan dengan 12 karena disetahunkan. Oke, seperti ini, kan? Kemudian poin 15, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, bagaimana perhitungan PTKP? Kita melihat dari ini, status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Nah, di sini kan K3. Jadi yang ditanggungkan ini sebesar, ya, jadi seperti ini perhitungannya, 54 juta ini diasumsikan dari 4.500.000 dikalikan 12 seperti itu. Nah, kemudian ditambahkan karena status Bapak Ervan ini menikah, jadi ditambahkan menjadi 4.500.000 rupiah. Kemudian ditambahkan dengan yang ditanggung oleh Bapak Ervan sebesar 3 orang, kemudian dikalikan dengan 4.500.000 rupiah. Seperti ini. Jadi totalnya sebesar 72 juta. Oke. Jadi untuk poin 15 kita harus memahami PTKP sesuai dengan kebijakan yang ada di pajak atau Dirjen Perpajakan. Nah, untuk poin 16 itu penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Jadi perhitungannya sama dengan untuk poin ke-16 itu kita mengurangkan penghasilan neto di poin 14 dikurangkan dengan poin 15. Nah,
hasilnya menjadi 12.085.920 rupiah. Oke, kemudian kita lanjut ke poin 17. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Ini perhitungannya bagaimana? Jadi perhitungannya, penghasilan kena pajak setahun yang ini di poin 16 dikalikan dengan 5%. Seperti ini. Nah, ini juga mengacu pada kebijakan yang ada di Dirjen Perpajakan, ya kan? Karena ini di bawah dari 50 juta, sehingga dikalikan dengan 5%. Kalau di atas dari 50 juta itu masuk ke dikalikan dengan penghasilan progresif. Jadi pertama dikalikan 5%, kemudian sisanya dikalikan dengan 15%. Karena ini di bawah 50 juta, jadi hanya dikalikan dengan 5% saja. Oke, kita lanjut ke poin 18. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya, ini dikosongkan saja. Kemudian untuk poinnya 19, PPh pasal 21 terutang. Nah, ini itu dari sini. Kenapa itu? Karena ini kan kosong, jadi langsung saja. Nah, untuk poin yang ke-20, PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi. Ini perhitungannya yaitu dari poin 19 ini, dari PPh pasal 21 terhutang itu dibagi dengan 12 karena kita mencari pemotongan selama per bulan. Nah, sehingga dibagi menjadi 12. Kita enter. Nah, jadi PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi itu sebesar 50.359 per bulan. Itu pajak yang digunakan oleh Bapak Ervan. Nah, itulah merupakan perhitungan dari Studikes Bapak Ervan. Nah, kemudian di poin C yang terakhir ini identitas pemotong. Nah, itu NPWP dari dari perusahaan. Kita inputkan di sini, ya kan? Kemudian nama, ini nama perusahaan karena perusahaan yang memotong. Nah, ini CV Mintal-Mintul. Nah, ini kemudian tanggal disesuaikan dengan tanggal pengisian. Seperti saat ini tanggal 27 bulan 1 atau bulan Januari tahun 2021. Nah, kemudian ini tinggal ditanda tangan dan cap basah dari perusahaan. Nah, untuk yang poin A dari Studikes Bapak Ervan Sutejo sudah terlengkapi. Kemudian kita akan lanjut ke poin B. Oke, kita lanjut ke poin yang B. Kita masih menghitung di poin 1 ya. Nah, di poin B ini di sini saya memiliki studi case yaitu Ibu Citra. Jadi Ibu Citra Melati ini bekerja menjabat sebagai asisten manajer accounting dengan penghasilan diperoleh sebesar Rp5.750.000 per bulannya. Tunjangan yang diperoleh Ibu Citra adalah tunjangan jabatan sebesar Rp270.000, tunjangan makanan sebesar Rp100.000, serta tunjangan kesehatan
sebesar Rp50.000. Nah, Ibu Citra sendiri setiap bulannya itu mendapatkan premi kematian sebesar 1,1% dan premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 1,2% dari gaji. Ibu Citra belum menikah, namun menanggung ibu kandung. Setiap bulan penghasilan Ibu Citra dipotong untuk membayarkan iuran pensiun sebesar 1,7% dan iuran tunjangan hari tua sebesar 1,9%. Ibu Citra memiliki NPWP dengan nomor 041121143900. Oke, berikut ini merupakan cara pengisian penjelasan bagaimana pengisian dan menghitung dari studi case Ibu Citra Melati ke formulir SPT 1721A1. Oke, kita lanjut ke poin B. Lanjutan dari soal nomor yang diminta dari nomor 1 ya kan. Oke, di sini kita mengisi formulir 1721 AI untuk Ibu Citra Melati. Nah, untuk NPWP pemotong dan nama pemotong ini sama karena satu perusahaan, jadi kita sama seperti tadi, ya kan? Ini NPWP perusahaan, kemudian ini nama pemotong yaitu CV Mintal-Mintul. Selanjutnya yaitu di poin A, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Nah, di sini ada NPWP. Ini NPWP dari Ibu Citra Melati. Kemudian nomor 2 NIK atau nomor paspor. Jadi kita mengisikan di sini NIK dari Ibu Citra Melati. Setelah itu lanjut ke 3, nama. Nama yaitu Citra Melati, alamat Kendalsari, kemudian jenis kelamin perempuan. Nah, selanjutnya ke poin 6, status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Nah, di sini saya tuliskan TK1. Mengapa demikian? Karena Ibu Citra Melati ini statusnya yaitu perempuan lajang. Namun, menanggung satu orang, yaitu ibu kandung dari Ibu Citra Melati. Jadi di sini kita inputkan TK1. Oke, lanjut. Yang ketujuh, nama jabatan. Jadi jabatan dari Ibu Citra Melati yaitu Asisten Manajer Accounting. Nah, untuk poin 8 dan 9 yaitu karyawan asing, kemudian kode negara domisili ini kita kosongkan karena Ibu Citra Melati merupakan warga negara Indonesia atau bukan karyawan asing. Oke, lanjut ke B. Rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Nah, di sini kode objek pajak. Nah, untuk 01 itu diperuntukkan bagi karyawan swasta. Kalau 02 atau ini diperuntukkan untuk PNS. Nah, karena status Ibu Citra Melati ini bekerja di perusahaan swasta, berarti kita centang di 01. Nah, lanjut. Nah, ini penghasilan bruto. Poin yang pertama, gaji atau pensiunan atau THT. Nah, kan Ibu Citra ini masih bekerja dan mendapatkan penghasilan per bulan sebesar Rp5.750.000. Nah, kita inputkan di sini, ya kan? Ini sudah saya inputkan. Kemudian, nomor 2, tunjangan PPh. Nah, berdasarkan soal cerita di poin B, Ibu Citra itu memiliki tunjangan jabatan sebesar Rp270.000. Jadi kita inputkan di sini untuk tunjangan jabatannya. Masuk poin ketiga, tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Nah, karena Ibu Citra hanya mendapatkan tunjangan makan dan tunjangan kesehatan tanpa uang lembur dan sebagainya, kita inputkan
itu tadi, yaitu sebesar 100.000 untuk tunjangan makan dan tunjangan kesehatan sebesar Rp50.000. Oke, lanjut ke poin 4. Honorarium dan imbalan lain sejenisnya. Ini kita kosongkan. Kenapa? Karena di soal tidak disebutkan mendapatkan honorarium dan imbalan lain sejenisnya. Oke, lanjut ke poin 5, yaitu premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Nah, di sini totalnya yaitu Rp132.250. Dari mana? Nah, berdasarkan soal cerita, Ibu Citra ini itu mendapatkan premi kematian, ya kan, membayarkan premi kematian sebesar 1,1% dari gajinya, ya kan, gajinya kan 5.750.000, kita kalikan dengan 1,1%, ya kan, hasilnya Rp63.250. Kemudian untuk premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 1,2% dikalikan dengan gajinya, sama seperti premi kematian. Nah, totalnya yaitu Rp69.000. Nah, ini perhitungannya. Kemudian kita jumlahkan antara premi kematian dengan premi jaminan kecelakaan kerja, yaitu totalnya Rp132.250. Kita masukkan ke sini. Oke, lanjut ke poin 6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Itu kita kosongkan karena di simulasi soal tidak ada. Kemudian poin 7, yaitu ada tetim, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR. Ini juga dikosongkan karena Ibu Citra Melati tidak mendapatkan poin-poin tersebut. Oke, selanjutnya kita jumlahkan penghasilan bruto di poin 8. Jadi kita menjumlahkan dari poin 1 hingga poin 7. Nah, seperti ini. Oke, kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan hasil yaitu Rp6.302.250. Oke, penghasilan bruto sudah selesai. Kita lanjut ke pengurangan. Oke, di poin 9 ini ada biaya jabatan atau biaya pensiun. Nah, di sini maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Yang dimana dikalikan dengan 5% dari biaya jabatan tersebut dikalikan dengan 5%. Nah, di sini sudah saya hitung, ya kan? Dimana jumlah penghasilan bruto ini, ya kan, dikalikan dengan 5%. Seperti ini. Nah, di sini kan hasilnya Rp315.112. Nah, semisal nih, apabila hasilnya di sini itu melebihi dari 500.000, contohnya 750.000 ya, dari perkalian tersebut. Nah, tetap di sini nanti terhitungnya itu bukan 750.000, akan tetapi kita modusnya Rp500.000. Kenapa? Karena maksimal yaitu 500.000 per bulan, ya kan, walaupun hasilnya 1 juta atau berapa, kan di atas dari 500.000. Nah, itu tetap perhitungannya Rp500.000. Nah, kan ini di bawah Rp500.000, kita tulis tetap dari hasil penjumlahannya. Oke, lanjut ke nomor 10, iuran pensiunan atau iuran THT. Nah, di sini perhitungannya sama halnya dengan perhitungan premi kematian dan premi kecelakaan kerja. Di sini juga sama perhitungannya dengan iuran ini, ya kan? 1,7% dari gajinya yaitu Rp5.750.000. Nah, ini kita hasilnya yaitu Rp97.750 untuk
iuran pensiunnya. Kemudian untuk iuran tunjangan hari tua 1,9% dikalikan dengan gaji yang dihasilkan per bulan Ibu Citra dikalikan dengan Rp5.750.000. Hasilnya Rp109.250. Kemudian kita jumlahkan, yaitu totalnya dari iuran ini yaitu Rp207.000. Nah, untuk bulan 11 jumlah pengurangan 9 sampai dengan 10. Nah, di sini sudah ada rumusnya, ya kan? Dimana poin 11 ini hasil dari biaya jabatan yang dikalikan dengan 5% ditambah dengan iuran pensiun atau iuran THT. Nah, oke. Kita enter. Nah, di pengurangan sudah selesai, kita lanjut ke perhitungan PPh pasal 21. Nah, di poin 12 yaitu jumlah penghasilan neto. Ya kan? Jumlah penghasilan itu dari mana? Nah, penghasilan neto ini dari jumlah penghasilan bruto di poin 8 ini dengan besar 6.302.250 dikurangkan dengan jumlah pengurangan. Ya, totalnya itu Rp522.113. Nah, kita enter. Totalnya menjadi Rp5.780.138. Kemudian di poin 13, penghasilan neto masa pajak sebelumnya. Karena tidak ada, maka kita kosongkan saja. Masuk ke 14, yaitu jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 disetahunkan. Nah, ini perhitungannya dari mana? Perhitungannya dari jumlah penghasilan neto yang ada di poin 12 ini dikalikan dengan 12, karena disetahunkan. 12 ini kan 12 bulan, jadi untuk menghitung 1 tahun. Sudah, kita mendapatkan hasilnya yaitu Rp69.361.650. Nah, lanjut ke poin 15, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, PTKP ini kita mengacu di poin ini. Status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Nah, ini mempengaruhi perhitungan di poin 15. Nah, di sini kan TK1. Nah, TK1 berarti karena Ibu Citra ini belum menikah, kemudian belum punya suami, belum punya istri, statusnya sebagai lajang, dan menanggung satu orang. Jadi, perhitungannya bagaimana? Nah, perhitungannya 54 juta ini ditambahkan dengan jumlah yang ditanggungkan, yaitu kita tambahkan Rp4.500.000. Oke, seperti itu. Sehingga hasilnya yaitu Rp58.500.000. Sudah, kita masuk ke poin 16, penghasilan kena pajak disetahunkan. Jadi poin 16 ini perhitungannya bagaimana? Perhitungannya dari jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 yang disetahunkan dikurangi dengan PTKP. Nah, hasilnya menjadi Rp61.861.650. Oke, sudah kita mendapatkan hasilnya. Lanjut ke poin 17. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak disetahunkan. Nah, perhitungannya bagaimana? Perhitungannya dari penghasilan kena pajak setahun dari poin 16 ini yang ya kan, Rp10.861.650 dikalikan dengan 5%. Kenapa dikalikan 5%? Karena penghasilan kena pajak disetahunkan yaitu di bawah dari 50 juta. Sehingga dikalikan dengan 5%. Ya kan? Apabila case-nya penghasilan kena pajak disetahunkan itu di atas 50 juta, seperti contohnya 65 juta, maka perhitungannya itu menggunakan progresif. Bagaimana progresif itu? Jadi,
50 juta terlebih dahulu. 65 juta itu dikurangi dengan 50.000, 50 juta, mohon maaf, 50 juta dikalikan dengan 5%. Kemudian dijumlahkan lagi sisa dari 65 juta dikurangi 50 juta, yaitu 15 juta itu dikalikan dengan 15%. Nah, itu apabila penghasilan kena pajak disetahunkannya itu di atas dari 50 juta. Karena di sini hanya di bawah 50 juta, hanya 10 juta, maka hanya dikalikan 5% saja. Oke ya, lanjut ke 18. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya. Karena tidak ada, kita kosongkan. Ke poin 19, yaitu PPh pasal 21 terhutang. Bagaimana perhitungannya? Perhitungannya dari ini 17 di poin 17 ini, karena di poin 18 ini kita nihilkan, jadi lanjut aja seperti ini. Oke, nomor 20, PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi. Perhitungannya yaitu dari PPh pasal 21 terhutang dibagikan dengan 12, karena kita mau menghitung bagaimana sih besar nominal pajak yang dikenakan oleh Ibu Citra selama sebulan, per bulannya, seperti itu. Maka dibagi dengan 12 bulan. Nah, apabila per hari nanti tinggal dibagikan dengan 365 hari. Kemudian untuk per minggu nanti tinggal dibagi dengan per minggunya, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi, yang dilunas itu sebesar Rp45.256. Jadi itu nominal yang harus dibayarkan oleh Ibu Citra. Nah, kemudian lanjut ke berikutnya di C, identitas pemotong, di mana NPWP ini NPWP dari CV Mintal Mintul, kemudian nama ini nama perusahaan itu CV Mintal Mintul, kemudian di sini tanggalnya, ya kan, tanggal pengisiannya. Sekarang tanggal 27 bulan 1 tahun 2021. Kemudian ini nanti untuk tanda tangan dan cap bahasa dari perusahaan. Sehingga untuk pengisian formulir 1721A1 Ibu Citra Melati sudah dapat terisikan. Oke, nanti kita lanjut ke yang kedua, yaitu perhitungan formulir 1721A1 dan formulir 1770SS di poin C. Oke, kita akan menjawab soal nomor 2, yang dimana kita harus menghitung dan mengisi formulir SPT 1721A1 dan formulir 1770SS pada nomor 3 atau poin C. Nah, di poin C ini saya memiliki studi case, yaitu Bapak Herianto Sukma bekerja sebagai karyawan dan mendapatkan penghasilan sebesar Rp4.950.000 per bulannya. Premi jaminan kecelakaan kerja dan premi kematian sebesar 1,2% dan 1,8%. Bapak Herianto Sukma belum menikah. Bapak Herianto sendiri memiliki NPWP pribadi 0614121145300. Pada setiap bulan, gaji Bapak Herianto dipotong setiap bulannya sekitar 1,6% untuk membayar iuran pensiun serta iuran tunjangan hari tua sebesar 0,9%. Herianto memiliki aset sepeda motor merek X tahun perolehan 2017 dengan harga sebesar Rp15 juta dan sedang membayar cicilan kartu kredit BCK selama 6 bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp4.500.000. Nah, berikut ini merupakan cara perhitungan dan pengisian ke dalam formulir SPT 1721A1
dan dilanjutkan dengan pengisian dan perhitungan ke formulir 1770 SS. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2, yaitu kita menghitung dan mengisi di poin C, yaitu Bapak Herianto Sukma. Oke, pertama kita ke formulir 1721 A1 terlebih dahulu. Jadi pengisian formulirnya yang pertama ini jelas ada nomor, masa perolehan penghasilan. Nah, kemudian ini NPWP pemotong, nama pemotong. Jadi untuk kolom ini yaitu NPWP dan nama dari perusahaan. Oke, di sini NPWP pemotong, NPWP dari CV Mintal Mintul. Kemudian di sini nama pemotong yaitu nama perusahaan yaitu CV Mintal Mintul. Kemudian untuk poin yang A, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Yang poin pertama NPWP. Jadi NPWP yang dimasukkan di sini NPWP pribadi dari Bapak Herianto. Kemudian NIK, kemudian nama Herianto Sukma, alamat Kendalsari Gang 3 nomor 4, jenis kelamin laki-laki. Nah, kemudian untuk status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Nah, sesuai dengan soal ilustrasi, ya kan, Bapak Herianto ini belum menikah dan tidak menanggung siapapun. Nah, jadi otomatis di sini kita inputkan yaitu TK garis miring 0. Nah, kemudian untuk nama jabatan yaitu karyawan. Nah, untuk karyawan asing dan kode negara domisili ini kita kosongkan. Oke, kita masuk ke poin B, rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Nah, di sini yang pertama pasti jelas ada kode objek pajak. Perlu diingat untuk 01 ini diperuntukkan bagi karyawan swasta. Untuk 02 diperuntukkan oleh PNS. Jadi kita centang di 01 karena Bapak Herianto ini bekerja di perusahaan swasta, bukan perusahaan yang dikelola oleh pemerintah. Oke, kita lanjut ke poin penghasilan bruto. Ya, di penghasilan bruto ini yang pertama ada poin gaji. Nah, gaji yang didapatkan oleh Bapak Herianto selama 1 bulan yaitu sebesar Rp4.950.000. Sudah kita inputkan di sini. Jadi di sini kita inputkan penghasilan yang diperoleh selama 1 bulan. Masuk ke poin 2, tunjangan PPh. Di soal tidak ada, tidak mendapatkan tunjangan, jadi kita kosongkan. Begitu juga dengan di poin 3, yaitu ada tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya, kita kosongkan karena Bapak Herianto tidak mendapatkan tunjangan. Kemudian nomor 4 ini honorarium dan imbalan lain sejenisnya juga kita kosongkan karena di ilustrasi tidak disebutkan. Oke, kita masuk ke poin 5, premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Nah, di sini sesuai dengan soal, Bapak Herianto ini ada premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 1,2% dari gajinya ini. Kemudian untuk premi kematian sebesar 1,8% dari gajinya. Oke, kita hitung terlebih dahulu 1,2% dari gajinya berapa sih? Nah, di sini 1,2% itu sama dengan 0,012 dikalikan dengan gaji Bapak Herianto sebesar Rp4.950.000 dan dihasilkan hasilnya yaitu Rp59.400. Nah, kemudian lanjut kita ke premi kematian, perhitungannya sama halnya dengan sebelumnya. Jadi 1,8%
dikalikan dengan gaji. Jadi 1,8% itu sama dengan 0,018 dikalikan dengan besar gaji yang diperoleh Bapak Herianto, yaitu sebesar Rp4.950.000. Oke, setelah semuanya selesai, kita jumlahkan antara premi jangan kecelakaan kerja dan premi kematian. Nah, kita dapatkan sebesar Rp144.500. Kita inputkan ke dalam sini. Ini jumlahnya. Oke. Oke, lanjut. Ke poin 6, penerimaan dalam bentuk natural dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotong PPh pasal 21. Ini kita kosongkan saja karena Bapak Herianto ini tidak mendapatkan natural tersebut. Kemudian poin 7, tatim bonus gratifikasi jasa produksi dan THR. Ini juga kita kosongkan karena sama bekerja Bapak Herianto ini tidak mendapatkan hal ini, ya kan? Oke, lanjut ke poin 8. Jumlah penghasilan bruto. Di sini 1 sampai dengan 7. Nah, kita jumlahkan di sini. Jadi kita langsung masukkan, kita jumlahkan. Sum dari 1 sampai 7. Oke, kalau sudah kita enter. Berapa hasilnya? Nah, kita mendapatkan hasil sebesar Rp5.098.500. Oke. Dari sini kita lanjut ke pengurangan. Pengurangan ini ada 3 item, ya kan? Di poin 9 ini biaya jabatan atau biaya pensiun maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun yang dikalikan dengan 5%. Nah, bagaimana perhitungannya? Perhitungannya seperti ini. Nah, 5% ini kita kalikan dengan ini jumlah penghasilan brutonya. Nah, mendapatkan hasil Rp254.925. Oke, untuk mengingat kembali kan dari poin A sama B sudah saya selalu tegaskan, ya kan? Kita harus memperhatikan ini. Apabila hasil dari ini itu melebihi dari 500, maka di sini tetap diinputkan 500.000. Nah, apabila di bawah 500.000, maka kita inputkan sesuai dengan hasilnya. Seperti itu. Jadi gini, misal kita sedikit ini hasilnya itu ternyata perkalian dari jumlah penghasilan bruto dikalikan 5% itu kita mendapatkan Rp550.000. Nah, ini gimana? Nah, otomatis ketika masuk di sini itu nanti Rp500.000, bukan Rp550.000. Karena maksimal itu Rp500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Karena ini kita pakai per bulan, otomatis kita mematok di poin ini. Oke. Hapus terlebih dahulu biar tidak membingungkan. Lanjut ke poin 10, iuran pensiun atau iuran THT. Nah, dari soal simulasi disebutkan ya, kalau ada iuran pensiun dan iuran tunjangan hari tua atau THT. Nah, untuk iuran pensiun sendiri sebesar 1,6% dari gaji. Nah, ini kita hitung 1,6% dikalikan dengan gajinya berapa? 1,6% sama dengan 0,016 yang dikalikan dengan Rp4.950.000. Ini untuk iuran pensiun. Hasilnya berapa? Hasilnya yaitu Rp79.200. Kemudian untuk iuran tunjangan sebesar 0,9% dari gaji. Jadi untuk perhitungannya bagaimana? 0,9% yaitu 0,009 dikalikan dengan Rp4.950.000 untuk iuran tunjangan. Hasilnya
yaitu Rp44.550. Kemudian kita jumlahkan sama halnya seperti kita menghitung premi. Jadi kita jumlahkan antara iuran pensiun dan iuran tunjangan. Kita dapatkan sebesar 123.700. Sini. Oke, 10.9.200 ditambahkan dengan 44.550. Oke. Iya, sudah ya, sesuai. Nah, kemudian poin 11, jumlah pengurangan. Nah, ini kita jumlahkan. Dari poin 9 ditambahkan dengan poin 10 kita jumlahkan di sini dengan hasilnya Rp378.675. Di poin pengurangan sudah selesai, kita masuk ke perhitungan PPh pasal 21. Oke, di sini di poin 12 yaitu jumlah penghasilan neto. Yang dimana Nah, perhitungannya bagaimana? Perhitungannya, poin ke-8 yaitu jumlah penghasilan bruto sebesar 5.098.500 dikurangkan dengan poin 11 yaitu 378.675 rupiah. Oke, hasilnya yaitu 4.719.825 rupiah. Oke, lanjut ke poin 13. Sini ada penghasilan neto masa pajak sebelumnya. Karena tidak ada, kita kosongkan. Kemudian poin 14, jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 yang disetahunkan. Bagaimana perhitungannya? Perhitungannya yaitu dari poin 12, yaitu jumlah penghasilan neto, ini sebesar ini 4.719.825 rupiah ini dikalikan dengan 12 karena disetahunkan. Oke, karena setahun kan ada 12 bulan, jadi kita kalikan dengan 12 bulan. Hasilnya yaitu 56.637.900 rupiah. Oke, selanjutnya ke poin 15, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, selalu diingat PTKP ini kita juga melihat dari sini, status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Karena di sini TK 0, maka yang diinputkan di sini hanya 54 juta rupiah. Dari mana? 4.500.000 dikalikan dengan 12. Seperti itu. Jadi untuk PTKP ini teman-teman jangan lupa lihat bagaimana sih kebijakan perhitungan PTKP yang ada di Dirjen Perpajakan. Oke, lanjut kita di poin 16 yaitu penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Nah, perhitungan di sini itu bagaimana? Perhitungannya yaitu poin 14 dari jumlah penghasilan itu untuk perhitungan PPh pasal 21 disetahunkan dikurangkan dengan PTKP-nya di poin 15. Oke, udah kita enter. Hasilnya berapa? Hasilnya 2.637.900. Nah, lanjut. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Nah, itu perhitungannya bagaimana? Perhitungannya dari poin 16 di poin penghasilan kena pajak disetahunkan dikalikan dengan 5%. Kenapa dikalikan 5%? Karena penghasilan kena pajak disetahunkannya ini itu di bawah dari 50 juta. Sehingga kita kalikan dengan 5%. Oke, lanjut. Nah, hasilnya yaitu 131.895 rupiah. Nah, untuk poin 18, PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya. Ini karena nihil nggak ada, kita kosongkan saja. Oke, lanjut ke poin 19. PPh pasal 21 terhutang. Nah, PPh pasal 21 dari mana? Ya dari perhitungan ini. Dari perhitungan poin
17 dan 18. Ya kan, karena 18-nya nihil atau kosong, jadi kita langsung seperti ini. Oke. Sudah, hasilnya sama kan dengan yang ini karena tidak ada perubahan. Oke, lanjut ke poin 20. PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi. Nah, ini bagaimana perhitungannya? Perhitungannya dari PPh pasal 21 terhutang di poin 19 dibagi dengan 12 karena kita mau hasilnya berapa sih pajak yang harus dibayarkan selama sebulan. Nah, maka dari itu dibagi dengan 12. Nah, jadi Rp131.895 ini dibagikan dengan 12 bulan. Nah, maka hasilnya itu Rp10.991. Nah, ini kita sudah mendapatkan hasilnya. Pajak ya harus dibayarkan atas nama Bapak Herianto Sukma. Oke, lanjut ke poin C, identitas pemotong. Nah, identitas pemotong ini itu NPWP dan nama dari perusahaan. Jadi ini NPWP dari perusahaan, kemudian ini nama perusahaannya CV Mintal Mintul. Kemudian di sini ada tanggal pengisian formulirnya. Kemudian di sini nanti tanda tangan dan cap basah dari perusahaan. Oke, untuk formulir 1721 AI dari Bapak Herianto Sukma sudah selesai. Kita nanti lanjut ke formulir 1770 SS. Oke, setelah kita mengisi formulir 1771 A1 dari Bapak Herianto Sukma, nah kita selanjutnya ke formulir 1770 SS. Nah, di sini kita ini kan ada identitas wajib pajak. Jadi ini NPWP dari Bapak Sukma Herianto. Oke, kita inputkan terlebih dahulu. Nah, kemudian ini nama wajib pajaknya siapa, yaitu Bapak Herianto Sukma. Kemudian kita langsung ke poin A, pajak penghasilan. Oke, jadi nanti untuk mengisi ini, kan ini kan sudah ada pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal, jadi harus dibulatkan. Oke, lanjut ke poin 1, penghasilan bruto dalam negeri sehubung dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, ini bagaimana perhitungannya? Jadi, kita mengalihkan 12 karena disetahunkan, dikalikan dengan Rp5.098.500. Itu dari mana? Itu dari jumlah penghasilan bruto yang terdapat pada poin 8 di formulir 1721 A1. Nah, seperti ini perhitungannya. Jadi kita kalikan dengan 12. Oke, selanjutnya ke pengurangan. Nah, di sini juga ada diisi jumlah pengurangan dari formulir 1721 A1 angka, ini bukan angka 13 ya sebenarnya, dari angka 11. Jadi dari jumlah pengurangan yang terdapat di poin 11 yang ada di formulir 1721 A1 dari Bapak Herianto Sukma yang tadi kita isi. Nah, di sini totalnya tadi, total jumlah pengurangannya tadi Rp378.675 dikalikan dengan 12. Seperti ini. Kenapa dikalikan 12? Karena kalau tidak dikalikan 12, ketika nanti kita mengurangkan di poin ketiga ini, maka hasilnya nanti untuk ini bakalan minus. Kayak gitu. Maka dari itu kita kalikan dengan 12. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, ini ada hubungannya dengan di formulir 1721 A1 yang
yang tadi kita isi di Bapak Herianto Sukma itu, karena Bapak Herianto ini belum menikah dan tidak menanggung siapapun, maka dia dikenakan di TK 0. Nah, totalnya jadi 54 juta. Oke, lanjut. Jadi pengisian ini tuh sama halnya dengan pengisian pada di formulir 1721 A1 tadi. Gitu, ada kaitannya. Nah, kemudian untuk poin 4 penghasilan kena pajak. Nah, perhitungannya bagaimana ini? Jadi, perhitungannya yaitu ya, di poin 1 ini 61 juta 182.000 ini dikurangkan dengan hasil penjumlahan dari poin kedua ditambahkan dengan poin ketiga. Nah, seperti ini. Hasilnya berapa? Nah, muncullah hasilnya yaitu Rp2.637.900. Selanjutnya di poin 5, pajak penghasilan terhutang. Nah, ini dari mana? Dari poin penghasilan kena pajak yang tadi kita hitung di atasnya tadi dikalikan dengan 5%, ya kan? Jadi penghasilan kena pajak ini dan penghasilan terhutang ini itu memiliki nilai yang sama walaupun kita tidak melakukan link secara langsung, ya kan? Karena hasilnya ini tuh bakalan sama dengan yang ada di formulir 1721 A1. Seperti itu, ya kan? Oke, lanjut. Nomor 6, pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain. Ya kan? Jadi ini dari poin yang pajak penghasilan terhutang. Nah, jadi secara tidak langsung dari poin 4, 5, 6 ini itu memiliki kesamaan walaupun kita tidak melakukan link secara langsung, ya kan? Jangan perhitungannya juga sama. Nanti kalian bisa lihat di sebelumnya, penjelasan sebelumnya, pasti kan nilainya ini sama. Oke. Yang di poin 4 ini bakalan sama dengan poin yang ada di sebelumnya, dan ini juga sama. Oke, kita lanjut yang poin 7, kita kosongkan karena tidak ada potongan dari lainnya. Oke, ini tidak perlu kita isi. Oke. Selanjutnya poin yang B, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak, ya kan? Karena ini tidak ada, ya kan? Kita kosongkan saja, kita kosongkan. Karena sudah tadi. Oke, lanjut ke C, daftar harta dan kewajiban. Nah, ini yaitu ada poin jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun. Kenapa di sini 15 juta? Karena Bapak Herianto itu memiliki aset yaitu berupa kendaraan atau sepeda motor. Nah, kemudian di poin 12 itu jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak. Nah, di situ kan ada 4.500.000. Itu dari mana? Sesuai dengan soal, Bapak Herianto ini itu sedang membayar cicilan kartu kredit selama 6 bulan dengan jumlah keseluruhan Rp4.500.000. Jadi kita inputkan di sini. Jadi ini daftar harta dan kewajiban dari Bapak Herianto itu apa saja kita masukkan di sini. Oke, setelah itu, nah ini pernyataan. Jadi dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang
apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Nah, nanti ini tinggal tanggal pengisiannya, tanggal 27 bulan 1 tahun 2021. Nah, kemudian tinggal ditandatangani. Jadi seperti itu untuk pengisian pada formulir 1770 SS. Ini sebenarnya ya untuk mengisi formulir 1770 SS ini ininya ya, penghasilan brutonya itu harus di atas dari 60 juta. Seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan dari perhitungan maupun pengisian dari formulir SPT 1721A1 dan 1770 SS. Nah, itu tadi merupakan cara perhitungan dan mengisi formulir SPT 1721AI dan formulir SPT 1770 SS. Semoga membantu kalian dan semoga bermanfaat di video ini. Terima kasih. Dah.